Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik, ya, para catin yang berbahagia. Pada tayangan video kali ini tentunya kita akan membahas seputar pernikahan. Namun demikian, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu dan tahu apa itu yang disebut dengan pernikahan. Nah, sesungguhnya dalam Islam itu sudah ada definisi khusus tersendiri mengenai apa itu yang disebut dengan nikah. Nah, dikatakan bahwasanya yang disebut dengan nikah itu adalah penyatuan dua lawan jenis anak Adam yang dalam suatu ikatan sakral keagamaan. Oleh sebabnya maka menghalalkan hubungan biologis dan menyatukan bangsa, keluarga daripada pasangan itu sendiri. Nah, dari definisi ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, penyatuan dua lawan jenis dari anak Adam. Artinya dalam Islam yang diakui itu adalah nikah dengan lawan jenis, ya, bukan sama jenis. Kemudian mesti dengan anak Adam, artinya dengan manusia. Tidak ada nikah itu dengan jin misalkan. Atau saat ini yang sedang booming juga nikah dengan boneka, ya, kayak di Korea, di Jepang gitu. Nah, itu dalam Islam tidak ada. Mesti dengan anak Adam, artinya dengan manusia. Dalam sebuah ikatan sakral keagamaan. Ini artinya ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya nikah itu memang ibadah, ya. Bahkan dikatakan melengkapi separuh dari agama. Selanjutnya, dari definisi itu juga keluar yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Memang benar, karena 70% dari pernikahan itu tentunya tidak kita pungkiri bahwa kita sangat butuh yang namanya hubungan biologis. Kita sebagai manusia normal butuh pelukan, butuh sentuhan, butuh ciuman, dan bahkan butuh hubungan biologis. Nah, Allah atur itu semua melalui pernikahan ini. Oleh karenanya juga menyatukan dua keluarga, bangsa dan negara bahkan, ya. Nah, tentu memang sejatinya kalau kita menikah itu dalam tanda kutip bukan hanya menikahi orang yang kita nikahi itu saja, tetapi kita juga menikahi keluarganya. Seorang istri mesti paham bahwasannya yang tadinya orang tuanya cuma ayah dan ibunya saja, sekarang sudah bertambah ayah dan ibu daripada suaminya juga menjadi ayah dan ibunya. Artinya mertuanya juga menjadi orang tuanya, sama kedudukannya begitu. Nah, karena ketidakpahaman di masyarakat kita barangkali, maka kerap kali terjadi konflik di antara suami dan keluarga istri. Banyak kita dengar suami kelahi dengan ipar, istri tidak cocok dengan mertua. Nah, ini sesungguhnya kurang paham tentang kedudukan dia setelah menikah. Nah, Bapak Ibu hadirin para catin yang dirahmati Allah, selanjutnya hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menuju ke jenjang pernikahan itu, yang pertama mesti kita luruskan niat terlebih dahulu. Mari sama-sama kita luruskan niat, niatkan nikah itu karena ibadah kepada Allah. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau semua aktivitas yang kita kerjakan di dalam rumah tangga itu kita niatkan karena ibadah kepada Allah, maka hal-hal yang berat akan terasa ringan. Hal-hal yang rasanya sepele akan menjadi lebih prioritas. Misalkan jika suami merasa kalau dia memberi nafkah hanya untuk memberi istrinya saja,
itu artinya ada kemungkinan ia akan lalai. Atau istri, kalau dia melayani suami itu hanya semata-mata karena suami, itu ada kemungkinan ia akan malas. Namun kalau semua itu diniatkan karena ibadah kepada Allah, maka dia akan berpikir kalau dia melayani suami, kalau dia memberikan nafkah kepada istri, maka akan mempunyai pahala di situ. Setelah kita meneruskan niat untuk menikah, maka tahapan selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kita mesti tahu terlebih dahulu pasangan kita itu seperti apa. Ibarat kita melamar pada sebuah pekerjaan, ya suatu perusahaan begitu, maka kita harus terlebih dahulu tahu berapa gaji di sana, bagaimana prosedur di sana, dan apa-apa saja yang diperbolehkan dan dilarang di situ. Nah, kemudian setelah kita mengetahui seluk-beluk atau tentang pasangan kita ini, maka yang perlu kita perhatikan juga adalah kita mesti setara dengan dia. Arti kata mesti sekufu. Jangan tidak seimbang. Misalkan gaji kita UMR lah 3 juta rupiah, maka kita cari pasangan yang juga kebutuhannya cukup untuk gaji kita itu. Jangan melebihi. Jangan cari pasangan yang bedaknya saja sudah 5 jutaan gitu ya. Mesti cari pasangan yang misalkan pakai bedak yang harga 500.000 atau 50.000 gitu, sehingga cukup untuk kebutuhan kita. Ya, selanjutnya yang juga perlu kita perhatikan adalah tingkat kedewasaan, artinya kematangan dari pasangan kita maupun diri kita sendiri. Maka di sini dianjurkan menikahlah di usia yang dewasa, dalam artian sudah layak untuk memikul beban yang sangat berat di dalam menaungi batara rumah tangga ini. Hal selanjutnya yang mesti kita perhatikan adalah keharmonisan rumah tangga kita nantinya seperti apa. Kita mesti mempunyai tujuan di dalam rumah tangga kita, yaitu harus mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan kita itu, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu? Maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita mesti paham hak dan kewajiban kita. Di dalam undang-undang perkawinan ada bab tersendiri yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri itu, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu. Suami istri memiliki hak dan kewajiban. Salah satu diantaranya adalah suami istri wajib saling cinta, saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Artinya di sini kewajiban suami istri ketika ia telah menjadi suami dan ia menjadi seorang istri, maka rasa saling cinta mencintai itu mesti tetap ditumbuhkan di dalam rumah tangganya. Kita pelihara dan kita pupuk terus sehingga akan tetap bertahan rasa cinta ini. Artinya rasa cinta pada hari ini sama dengan rasanya di 50-60 tahun mendatang. Nah, begitu. Kemudian harus ada rasa saling hormat menghormati. Nah, di sini sangat penting karena barangkali banyak terjadi pertengkaran atau konflik dalam rumah tangga yang disebabkan salah satunya pasangan tidak hormat dengan pasangannya sendiri. Apakah itu suami maupun istri sama saja harus saling hormat menghormati. Nah, selanjutnya yang mesti kita perlu perhatikan juga selain hak dan kewajiban adalah adab suami dan istri. Nah, adapun adab suami kepada istri adalah hendaklah si suami menggoda istrinya dengan baik atau ma'asyiran bil ma'ruf ya. Lemah lembut di dalam segala hal, baik itu tutur kata maupun perlakuan ya. Kemudian menampakkan cinta dan kasih sayang kepada si istri. Harus kita tampakkan rasa cinta kita itu kepada pasangan kita, kepada istri kita. Begitu kita balik kerja, ya begitu suami pulang dari kerja, maka jangan hal yang pertama diperlihatkan kepada istri itu adalah lelah kita, tapi rasa cinta di raut wajah kita mesti kita tampakkan kepada istri kita. Mesti kita selalu
berusaha untuk mengedepankan rasa cinta kita kepada pasangan kita, memperlihatkan kegembiraan kita, memperlihatkan rasa senang kita kalau kita lagi berdua dengannya, atau lagi ada hal-hal yang ingin dibincangkan gitu. Selanjutnya, lupakan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ataupun kekeliruan yang akan datang. Jadi kalau dapat masalah-masalah yang sepele yang sifatnya itu bisa dimaafkan, maka segera lupakan. Namun kalau ada masalah yang katakanlah besar, maka bisa didiskusikan dan dimusyawarahkan berdua. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada sang suami ketahui bahwa nafkah terbesar daripada suami kepada istri itu adalah tidak hanya memberikan ia berupa uang bulanan atau materi saja, tapi nafkah yang terbesar itu atau nafkah yang terberat itu adalah memberikan pendidikan keagamaan kepada istri kita. Karena jangan harap sang suami bisa masuk surga dengan gampang ya, sebelum diadili, yang ketika itu istri akan menuntut sang suami. Nah, kalau sekiranya istri tidak pernah diajari atau diberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama, maka sang suami tidak akan mulus langkahnya menuju surga. Wah, itu. Kemudian hendaklah mempunyai rasa cemburu. Nah, penting rasa cemburu itu rupanya. Karena kalau pasangan kita atau katakanlah istri kita tidak mempunyai rasa cemburu terhadap kita, maka bisa dipertanyakan rasa cintanya kepada kita sebagai suaminya. Dan juga sebaliknya, jika sang suami tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, maka ini dipertanyakan rasa cintanya. Karena salah satu bentuk bukti dari cinta itu adalah rasa cemburu itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan para catin yang berbahagia. Selanjutnya, adapun adat istri kepada suami adalah istri harus selalu merasa malu, ya, malu kepada suaminya. Artinya dengan rasa malu ini akan timbul wibawa sang suami. Istri mesti memahami bahwa suami itu adalah pemimpin keluarga. Artinya bukan ada atasan bawahan, tidak, tetapi di sini dituntut kepemimpinan suami. Marwahnya itu mesti ada. Ya, dengan bagaimana cara mengangkat marwahnya itu, ya dengan rasa malu yang dimiliki dari sang istri. Nah, seperti itu. Kemudian jangan membantah dan berdebat. Jangan seringkali ada kata-kata bantahan atau mengajak berdebat ketika sang suami sedang ingin meluapkan apa yang ia ingin ceritakan kepada sang istri. Ya, dengarkan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali memotong pembicaraannya, apalagi yang sifatnya urgent, ya. Nah, seperti itu. Kemudian lebih baik diam. Dengarkan apa yang suami ceritakan itu. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menjaga diri. Istri mesti pandai menjaga diri, tentunya menjaga harta dan juga anak-anak, ya, sehingga suami merasa aman kalau ditinggal, kalau meninggalkan istrinya kerja, begitu. Bapak Ibu hadirin, adik-adik para catin yang berbahagia. Setelah tadi kita mengetahui langkah-langkah atau cara untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, hal ini juga sangat penting untuk diperhatikan, karena barangkali kalau kita tidak paham dengan hal ini dan cara mengatasinya, maka seringkali ini akan mengarahkan kapal besar kita di tengah samudra. Sering menimbulkan perceraian, yaitu cara mengelola konflik. Pertama, kita mesti sadari bahwa kita maupun pasangan kita itu adalah pribadi yang berbeda. Ada dua pribadi yang berbeda, karena lahir dari latar belakang yang berbeda. Pendidikannya pun juga berbeda, dan cara mendidiknya pun juga tidak sama. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sekiranya konflik terjadi di dalam rumah tangga kita?
apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama itu kita mesti berdiskusi dengan pasangan kita. Harus terjadi pembicaraan yang bersifatnya bermusyawarah di antara keduanya. Karena dalam diskusi ini tentunya akan mendapatkan win-win solution. Artinya kesepakatan bersama. Kalau dibicarakan dalam keadaan yang sedang marah, tentu ini tidak akan baik. Maka carilah waktu yang lagi tenang untuk keduanya bisa berdiskusi untuk menemukan solusi terhadap permasalahan konflik rumah tangga mereka. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kembali menyamakan visi dan misi di dalam rumah tangga mereka berdua. Ingat kembali bagaimana apa sebenarnya yang menjadi tujuan di dalam rumah tangga pasangan ini. Kenanglah masa-masa cinta, masa-masa sayang dengan pasangan kita. Jangan justru yang dikedepankan adalah rasa benci dan rasa sesal yang barangkali hanya terjadi singkat saja. Kemudian hal-hal yang mesti juga kita lakukan adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika sekiranya kalau kita pertahankan ego kita, tentu ini tidak akan selesai. Maka coba kita berkaca dari sudut pandang pasangan kita. Apakah layak untuk diamarahkan atau tidak, seperti itu. Kemudian juga yang paling penting adalah saling terbuka. Baik suami maupun istri mesti saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Yang sifatnya menyangkut keutuhan rumah tangga maka dibicarakan dengan baik dan dengan terbuka, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain membuka ruang diskusi, membuka ruang komunikasi, maka carilah jadwal waktu untuk berdua dengan pasangan kita. Karena waktu untuk berdua dengan pasangan kita itu sangat penting, ya. Karena dengan berdua dengan pasangan itu akan menumbuhkan rasa cinta yang barangkali terkikis akibat konflik yang ada. Maka jadwalkanlah waktu untuk berdua atau rehat barangkali begitu, dan carilah waktu untuk rekreasi, untuk menenangkan diri kita masing-masing sehingga konflik yang timbul dalam keluarga dapat diredakan dan kita bisa berdiskusi dan musyawarahkan persoalan itu dan mencari solusi yang terbaik. Jangan langsung main kekerasan. Jangan sampai konflik yang terjadi di rumah tangga kita malah berujung KDRT atau bahkan perceraian. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin barangkali ini penyampaian apa-apa saja yang barangkali bisa Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu terapkan nanti dalam rumah tangga terkait dengan pernikahan ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dalam menaungi bahtera rumah tangga ini, dan Allah mudahkan dalam segala urusan kita dalam memenuhi kebutuhan di rumah tangga kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan penasihatin yang berbahagia. Mudah-mudahan bertemu dengan jodoh yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah melancarkan Bapak Ibu semua untuk menuju jenjang pernikahan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesehatan reproduksi perempuan udah siap untuk hamil. Makanya di sini nanti kami kalau seandainya kita ketemu sama calon pengantin yang masih di bawah umur 20, di bawah 23 atau di bawah 21, kita menganjurkan untuk menunda dulu kehamilannya supaya nanti bisa menghasilkan anak yang sehat. Persiapan untuk nikah, yang pertama yang harus kita siapkan itu yang mempersiapkan kesehatan. Contohnya tadi salah satu tadi kita mempersiapkan contohnya ibu untuk yang calon pengantin perempuannya minimal umur 23, karena pada umur 23 kesehatan reproduksi wanita udah
udah siap untuk hamil. Ini untuk yang selain yang tadi untuk mempercepat umur, biasanya kita juga untuk yang calon perempuannya kita ada pemberian suntik TT untuk yang si cantik perempuannya. TT ini biasanya kalau kita pakai untuk yang langsung 5 untuk 5, banyak kan biasanya datang pas cantik datang pertama. Sekarang nih kita suntik TT pertamanya. Nanti untuk TT keduanya kami harap calon pengantin nanti 1 bulan setelah tanggal sekarang kita datang lagi untuk TT yang keduanya. Nanti kalau memang sudah hamil pas 6 bulan kemudian hamil yang ke 7 bulan kita suntikan untuk TT ketiganya supaya nanti kita, karena TT-nya ada 5 untuk supaya long life-nya. Setelah 6 bulan kita suntik TT-nya lagi nanti yang 1 tahun. TT 4, 1 tahun ke depan nanti yang TT kelima-nya. Ini biasanya kalau kita udah sampai TT 5 tahan untuk 25 tahun ke depan. Kalau misalnya ibunya hamil tahun ini habis nikah langsung hamil. Nanti untuk setelah yang dapat TT yang kelima tahan untuk 25 tahun ke depan, lalu untuk anak yang berikutnya tidak perlu suntik TT lagi. Kemudian ini kita juga untuk yang status gizinya lihat di sini. Selain nanti di sini yang untuk status gizi kita bisa juga ukur dari tinggi badan, berat badannya, supaya nanti pas kalau udah hamil jadi memang betul-betul bisa menghasilkan anak yang sehat. Yang ketiga, kita persiapan kesehatan pranikah ini menjaga kesehatan reproduksi. Contohnya gini ya, yang kesehatan reproduksi sebaiknya yang calon pengantinnya atau yang tidak harus calon pengantin, kita perempuan seharusnya sebaiknya kita mengganti pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari. Sebenarnya pagi harus mandi pagi, habis itu sore kan. Kalaupun mungkin untuk pencegahan lebih baiknya lagi, kalau kita perempuan bagusnya kalau bisa habis kita kencing atau kita buang air kecil, kita ganti aja pakaian dalamnya. Kemudian untuk itu yang pakaian dalamnya menggunakan pakaian berbahan sintetis, ada yang bahan yang menyerap, nggak usah bahan yang ketat atau itu nanti, karena itu berpengaruh untuk kelembapan. Nanti kalau memang terlalu ketat atau terlalu itu nanti bisa untuk jadi menghasilkan jamur yang bisa dijadikan itu kayak keputihan. Bisa juga di sini kalau untuk yang kita, kalau biasanya kan perempuan suka pakai pembilas nih, diusahakan kalau bisa kita nggak usah lagi pakai kayak cairan yang kayak ada sabun atau yang cairan apa gitu ya, yang untuk tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan pH. Nah, kita masuk lagi ke yang masa suburnya. Jadi di sini nanti ya, ini calon pengantinnya yang bapaknya juga harus tahu nih kapan, kalau memang tadi umurnya udah pas, memang betul-betul udah mempersiapkan untuk hamil. Di sini kita nengok dari kalender masa suburnya. Di sini kita lihat kalau seandainya hari ibunya pertama sekali tanggal 1. Nah, tanggal 1 sampai 7 hari ke depan ini tidak pas masa tidak suburnya. Ya, kita contohkan gini lah. Hari ini kita hari ini tanggal 6, sekarang tanggal 6. Berarti biasanya kita perempuan ini haidnya sekitar 6 hari. Jadi nanti dari tanggal 9 sampai 6 hari ke depan atau 7 hari ke depan itu tidak masa suburnya. Cuma nanti hari yang ke-7 sampai ke hari ke-14 itu udah masa suburnya. Seminggu setelah itu pun sudah tidak masa suburnya lagi. Di sini dinyatakan perempuan itu layak hamil memenuhi syarat itu 20 tahun ke atas. Jadi intinya tadi yang saya sebut sebenarnya reproduksi itu yang udah matangnya itu dari 20 sampai 23 atau lebih dari itu 23 tahun ke atas. Nah, kalau di sini 20 tahun pun udah bisa. Kalau bisa kita juga di sini mengatur jarak kehamilan. Kalau bisa udah lahir anak pertama kita kawin dulu, minimalnya paling tidak jaraknya 2 tahun. Tapi kalau bisa tuh lebih dari 2 tahun supaya nanti untuk perkembangan anaknya tercapai.
kalau seandainya tadi kita jumpa kalau sekarang umur ibu cantiknya kan udah 23 nih, biasanya cantik ini tak pernah menunda untuk kehamilan. Kalau seandainya kita ketemu yang di kelas 19 tahun itu, biasanya kita lanjutkan untuk menunda dulu. Ini proses kehamilan. Proses kehamilan intinya kalau kehamilan itu terjadi bertemunya sel telur sama sel sperma. Nanti kalau udah nikah kan berarti sama-sama nih. Jadi nanti kalau sel telur sama sel sperma yang bertemu, dibuahin, jadi nanti itu bisa terjadi kehamilan. Ini bentuk rahim kita. Ini tanda-tanda kehamilan. Biasanya kalau kehamilan itu yang pastinya ditandai dengan tidak haid biasanya. Biasa perempuan kalau tidak haid tentu dia bertanya maka dia tidak haid. Nah, dari situ biasanya ketahuan dia hamil. Kalau untuk gejala yang lainnya bisa aja nanti dia pusing, mual, muntah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang harapan kami sebulan kemudian datang lagi ke sini, kita suntik TT yang keduanya. Oh ini nanti ini kan salah satu syarat nih untuk nikah. Ini nanti kasihkan ke Pak Freddy Puanya karena dia cantiknya udah disuntik TT, suntik TT.